Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apakah semua Selamat dalam pagi, keadaan Ibu. sehat? Apakah semua baik-baik saja? Sehat, Ibu. Baik. Ibu berharap kalian semua sehat ya dan dapat menerima pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Krisna, dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini, setelah selesai berdoa, Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk selalu mentaati protokol pencegahan COVID-19, di mana ada 5M. Yang pertama itu menjauhi kerumunan, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga itu memakai masker, yang keempat itu menjaga jarak, dan yang terakhir itu membatasi mobilitas sosial. Anak-anak harus mentaati protokol ini agar terhindar dari COVID-19, seperti itu. Nah, untuk presensi atau absensi akan Ibu kirimkan link Google Form ke WhatsApp grup anak-anak, nanti bisa melakukan absensi di sana ya anak-anak. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Di sini Ibu akan menyanyikan bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan Ibu. Baik, anak-anak, di sini kita akan belajar tematik kelas 4 dengan tema Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran 3. Baik, di sini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat melihat video yang dikirimkan melalui WhatsApp Group. Informasi yang diketahui melalui proses mengamati teks bacaan tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melaporkan informasi yang diperoleh melalui meeting untuk proses mengkomunikasikan dengan bahasa lisan dan tulis tentang pahlawan nasional dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dan keterkaitannya dengan indera penglihatan melalui proses mengamati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, yaitu siswa dapat melaporkan hasil percobaan
yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya melalui proses mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan dengan benar. Baik, kita masuk ke materi. Di sini Ibu mempunyai gambar. Apakah kalian tahu ini gambar apa, anak-anak? Tidak tahu, Ibu. Nah, ini merupakan gambar raja dari kerajaan Sriwijaya yang telah tadi kalian baca melalui bahan ajar serta video yang telah kalian amati melalui WhatsApp group. Nah, ini merupakan Raja Balaputra Dewa, anak-anak. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran serta bahan ajar yang Ibu berikan, apakah apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa dan perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Apakah kalian sudah tahu? Belum, Ibu. Nah, baik, kita akan belajar mengenai perjuangan apa yang telah dilakukan Raja Balaputra Dewa. Di sini ada 4 perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Dan yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa di Kerajaan Sriwijaya itu mengalami kejayaan yang sangat. Yang ketiga yaitu Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda, di mana itu di India, bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Yang keempat yaitu perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin padat. Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam memimpin. Baik, untuk yang kedua, dari perjuangan yang telah dilakukan, setujukah anak-anak apabila Raja Balaputra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Benar sekali, sangat setuju, di mana bahwa Raja Balaputra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Nah, sikap pantang menyerah merupakan sikap pantang menyerah tersebut merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat, anak-anak juga dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya sebagai contoh di sini kita mempelajari muatan IPA yaitu mengenai suatu percobaan. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya? Masih ingatkah anak-anak tentang sifat-sifat cahaya? Masih, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu sifat cahaya yang merambat lurus. Dalam hal ini bisa menggunakan percobaan 3 karton tebal dan lilin, di mana 3 karton itu dilubangi bagian tengahnya. Letakkan karton-karton di posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, jika di sini ada gambar, di sini ada seorang anak, itu ada karton A, B, dan C. Di samping karton C itu ada sebuah lilin yang menyala. Nah, dari sebuah karton tersebut ada 3 lubang. Di sana itu anak-anak dapat melihat cahaya yang merambat lurus dari sebuah lilin. Jika anak-anak menggeser ketiga karton ini akan terjadi perubahan cahaya yang merambat lurus itu tidak menjadi rambat lurus, di mana posisi dari lubang itu tidak sejajar seperti itu. Baik, untuk selanjutnya
yaitu sifat-sifat cahaya yang kedua, yaitu sifat cahaya menembus benda bening, di mana percobaan menggunakan cahaya senter dan gelas ataupun benda transparan, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda berwarna bening. Letakkan peralatan seperti itu pada gambar seperti gambar di samping. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. Nah, pada gambar di samping, sudah ada percobaan anak kecil yang menggunakan senter dan gelas untuk membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Seperti itu. Untuk sifat-sifat cahaya yang ketiga, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan, di mana percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba sebagai pantulan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berada dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, di sini ada gambar yaitu seseorang yang sedang memegang senter, di mana di sini ada dua cermin. Seperti contoh, jika anak ini menghidupkan cermin pada arah kanan, maka cahaya yang dipantulkan akan menuju ke cermin yang ada di sebelah kiri, seperti itu. Untuk yang terakhir, sifat-sifat cahaya itu, sifat cahaya dapat dibiaskan, di mana dalam percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas air. Amatilah pensil di samping gelas, bagaimana penampakannya dan besar pensil yang dibandingkan aslinya. Nah, di sini sifat cahaya dapat dibiaskan itu seperti gambar di samping, yaitu pensil yang terlihat bengkok jika dimasukkan dalam air, dan ini merupakan contoh penerapan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mari kita ketahui berfungsi sebagai teropong cangkir. Cahaya yang menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut dengan retina. Proses ini membuat gambar terbalik dengan saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sudah memberikan tugas kemarin di mana itu membuat percobaan cakram warna. Di sini kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna dari kertas yang berbentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi, yaitu Mejiku Hibiniu. Yang terakhir, putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas. Nah, di sini Ibu akan tujuan percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan ini yaitu pensil kertas putih berbentuk lingkaran, pensil warna, dan tali. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, buatlah lingkaran pada karton. Ini sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya di mana anak-anak membuat praktik cakram warna. Di sini buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm. Bagilah lingkaran tersebut menjadi 7 bagian yang sama besar. Warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna. Buatlah 2 lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat. Guntinglah lingkaran tersebut. Nomor ke-6, masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. Yang ke-7, cobalah putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali seperti itu. Jika anak-anak keduanya itu diputar, lalu secara tinggi seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu
mengerjakan LKPD yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Di sini Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit ya anak-anak. Silakan kalian leave dulu dari room ini. Nanti jika Ibu sudah selesai mengerjakan, Ibu akan undang kembali kalian ke Zoom meeting ini. Terima kasih anak-anak. Silakan kerjakan LKPD dengan baik ya. Anak-anak, sebelum kita melakukan presentasi LKPD, mari kita melakukan tepuk 3 kali. Yang pertama, Ibu contohkan dulu ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, semangat. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Hore! Bisa anak-anak? Baik. Bisa, Bu. Baik, ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, semangat. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Hore! Yeay, terima kasih anak-anak. Semuanya Ibu berharap semangat menerima pembelajaran hari ini dan presentasi LKPD ya anak-anak. Baik, karena waktu sudah berjalan 10 menit lebih, Ibu akan memberikan waktu untuk anak-anak mempresentasikan LKPD. Nah, untuk presentasi yang pertama, LKPD mengenai muatan bahasa Indonesia. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Baik, Erta dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai LKPD yang telah diberikan. Untuk soal nomor 1, siapa saja Raja Balaputra Dewa itu? Nah, jadi Raja Balaputra Dewa itu adalah seorang raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaan sekitar ke-8 Masehi. Sekian, Ibu. Baik, untuk selanjutnya, siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya, Ibu. Baik, Krisna dipersilakan. Untuk yang 2, hasil perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya yaitu membangun armada laut yang kuat. Kemudian pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Lalu bantuan Raja Balaputra Dewa ini telah mendirikan wihara di Nalandia yang terletak di India. Sekian, Ibu. Baik, benar sekali. Untuk yang ketiga, apakah ada yang ingin menjawab menurut kalian? Sikap perlawanan apa yang dicontoh dari Raja Balaputra Dewa? Saya, Ibu. Baik, Erta dipersilakan. Jadi untuk soal yang nomor 3, menurutmu sikap kepahlawanan apa yang dapat dicontoh dari Raja Balaputra Dewa? Jadi jawabannya itu raja tersebut pantang menyerah. Kemudian sikap yang perlu diteladani dari raja tersebut. Sekian, Ibu. Nah, benar sekali. Di sini ada 3 jawaban, semuanya benar. Siapa Raja Balaputra Dewa itu merupakan seorang raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Dan perjuangan Balaputra Dewa itu yang pertama itu ada yang membangun armada laut yang kuat, serta pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa itu mengalami masa kejayaan. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda, India. Dan yang ketiga, ada sikap perlawanan yang dicontoh dari Raja Balaputra Dewa, yaitu sikap yang pantang menyerah dan sikap yang perlu diteladani oleh kita dan serta pahlawan yang lain dari seorang pahlawan. Nah, dari selanjutnya yaitu muatan IPA. Apakah kalian sudah menemukan apa kesimpulan dari pembuatan cakram warna? Sudah, Ibu. Baik, Krisna dipersilakan. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih. Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat itu kan berwarna putih. Nah, sebenarnya itu tersusun dari banyak cahaya berwarna. Sekian, Ibu.
Nah, benar sekali, Krisna. Kesimpulan dari percobaan cakram warna itu adalah membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih sebenarnya tersusun atas banyak cahaya yang berwarna. Baik, sekian materi yang dipelajari hari ini. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, apakah ada yang ingin bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mohon izin menyimpulkan, Ibu. Baik, Krisna, dipersilakan. Baik, saya akan menyimpulkan yang kita pelajari tadi ada tentang Raja Balaputra Dewa. Nah, perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa, yaitu pada masa kejayaan Balaputra Dewa, Sriwijaya itu mengalami kejayaan. Kemudian kita juga melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, tentang spektrum cahaya. Sekian, Ibu. Baik, dari kalian ada anak-anak ada yang ingin menambahkan? Saya, Ibu. Saya ingin Baik, menambahkan silakan Erta. kesimpulannya Krisna. Jadi tadi juga kita sudah belajar mengenai tentang sifat-sifat cahaya, yang mana ada cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan. Sekian, Ibu. Baik, benar sekali semuanya di sini. Kita sudah belajar mengenai salah satu pahlawan nasional, yaitu Raja Balaputra Dewa, di mana kita juga sudah mengetahui apa saja perjuangan yang telah dilakukan Raja Balaputra Dewa. Di sini kita juga mengetahui apa saja sikap yang perlu kita teladani dari seorang pahlawan, yaitu pahlawan Raja Balaputra Dewa. Dan yang kedua, kita sudah juga mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merambat lurus, menembus benang bening. Di sini juga kita melakukan percobaan dan membuktikan bahwa cahaya itu terdiri dari 7 warna, yaitu Mejiko, Hibini. Ada 7 warna. Di situ juga Ibu sudah memberikan langkah-langkah untuk cara membuktikan cahaya tersebut terdiri dari 7 warna. Nah, sekian anak-anak materi yang Ibu berikan hari ini. Jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai lagu daerah merah yang berjudul Merah Putih. Mari kita bernyanyi bersama anak-anak. Bendera tiangnya berkibaran langit terang dalam. Tiga lambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani, putih batinnya suci. Pusaka adil luhur jaya sakti. Merah putih bendera ditiangi. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Merah Putih bersama-sama. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Apakah dari kalian ada yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, Erta dipersilakan. Baik, teman-teman semuanya, karena kita diawali pembelajaran, kita sudah berdoa, maka sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan menutup dengan doa.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erta. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran tematik kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Ibu berharap pembelajaran kali ini dapat kalian terima dan dapat kalian mengerti walaupun dalam keadaan kita belajar secara daring. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, kalian bisa leave dari Zoom meeting ini anak-anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Bu. kasih.